Apa sio kalian? Menurut astrologi barat, zodiak adalah rasi bintang yang ditentukan sesuai hari ulang tahun di kalender. Tapi, menurut astrologi timur, yang dalam hal ini zodiak Cina atau Sheng Xiao, atau yang lebih kita kenal dengan Sio, zodiak adalah hewan-hewan yang ditentukan menurut tahun lahir. Apa saja hewan-hewan itu? Ada tikus, kerbau, macan, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam, anjing, dan babi. Banyak sekali mitos-mitos yang menjelaskan tentang Sio dan urutannya. Tetapi mitos yang paling bertahan dan banyak diceritakan dari zaman ke zaman adalah mitos tentang lomba lari. Bukan lari yang itu. Alkisah, Yu Di atau Kaisar Giok sang penguasa langit berpikir tentang bagaimana cara mengukur waktu, lalu ia menemukan ide untuk mengadakan perlombaan lari. 12 hewan pertama yang berhasil menyeberangi sungai akan mendapat posisi di dalam kalender sesuai dengan urutan tiba mereka. Pagi-pagi sekali, tikus berangkat terlebih dahulu, tapi dalam perjalanannya ke sungai, dia bertemu dengan kuda, harimau, dan kerbau. Karena badannya yang kecil dan tidak bisa berenang, ia meminta tolong pada kuda dan harimau, tetapi mereka menolak. Lalu, kerbau yang rendah hati menolong tikus menyeberangi sungai dan mendekati tepi sungai. Tikus lalu melompat dan mendapati tempat pertama, diikuti kerbau dan harimau di belakangnya. Karena kelinci terlalu kecil untuk melawan arus, ia akhirnya melompat-lompat di atas bebatuan dan mendapatkan posisi keempat. Dan meski dapat terbang dengan cepat, naga baru tiba setelah kelinci lantaran harus menurunkan hujan terlebih dahulu di suatu desa. Juga memotong hewan-hewan yang saat itu ingin menyeberang juga. Kuda tiba setelah naga, tetapi dia terkejut melihat ular yang bersembunyi tiba-tiba muncul. Kuda jatuh dan memberi ular tempat ke-6, dan kuda sendiri berada di urutan ke-7. Setelahnya, kambing, monyet, dan ayam tiba bersama-sama dengan menaiki rakit. Kaisar Giok senang atas kerjasama mereka, kemudian menyatakan kambing sebagai hewan ke-8, monyet sebagai hewan ke-9, dan ayam sebagai hewan ke-10. Hewan ke-11 yang datang adalah anjing. Meski pelari dan perenang yang baik, anjing menghabiskan waktunya untuk bermain di air. Babi tiba di urutan ke-12 karena sebelumnya dia makan terlebih dahulu dan tertidur di tengah perjalanan. Karena cerita tadi, maka tiap tahun selalu dikaitkan dengan hewan sesuai urutan mereka dengan siklus yang berulang setiap 60 tahun. Mengapa 60 tahun? Mengapa tidak 12 juga? Itu karena kalender tradisional Cina atau Tiongkok disusun dengan 2 sistem yang tumpang tindih. Hewan-hewan itu dikaitkan dengan 12 dahan keduniawian atau Shi Ti Zhe. Sistem lain digunakan adalah 10 cabang kesurgawian atau Xie Cheng Gan. Dikaitkan dengan 5 elemen klasik yang terdiri dari logam, qin, kayu, mu, air, shui, api, huo, dan tanah, tu. Setiap elemen dikaitkan dengan yin atau yang, sehingga menghasilkan siklus 10 tahun. Saat 12 hewan dari dahan keduniawian disocokkan dengan 5 elemen tadi, serta yin dan yang dari cabang kesurgawian, akan menciptakan 60 kombinasi tahun berbeda yang dikenal dengan siklus seksagesimal atau Kanche. Jadi orang yang lahir pada tahun 1980 punya sio monyet logam yang, juga seseorang yang lahir pada tahun 2007 mempunyai sio babi api yin. Maka mitos tentang lomba lari atau the great race lah yang seharusnya menentukan hewan-hewan mana yang diabadikan dalam zodiak Cina atau Sio. Tapi saat sistem ini tersebar di sekitar Asia Timur dan Tenggara, budaya-budaya setempat merubah untuk mencerminkan komunitas mereka. Contohnya, sio yang keempat seharusnya sio kelinci, untuk orang Vietnam diganti dengan sio kucing. Jadi, tergantung pada apa yang kalian percaya akan apa kata sio tentang diri kalian. Hal yang pasti kita tahu bahwa sio menjelaskan banyak hal tentang budaya asalnya.